يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memanjangkan usia kita, yang semoga di atas ketaatan di bulan Ramadan ini sampai kita sampai di bulan ini dengan rahmat dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla serta kemurahan darinya yang kita berharap semoga Ramadan di tahun 1446 ini adalah Ramadan kita yang terbaik di usia kita dan akan lebih baik terus menerus sampai Allah Subhanahu wa taala akhirkan ajal kita, dan kita tetap berharap semoga husnul khatimah di akhiran kita, di keberangkatan kita menuju alam berikutnya, yang mana di dunia ini kita hanyalah melaksanakan tugas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, terutama sekali di bulan Ramadan. Ya Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, maka beliau mengatakan qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan yang merupakan syahr mubarak, yang merupakan bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Ramadan ini disifati oleh Rasulullah SAW syahr mubarak, yaitu bulan yang diberkati. Berarti ada pelaku pemberkatan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan yang memberkati adalah Allah Azza wa Jalla. Sementara bulan diberkati bukan dari zatnya yang bisa memberi berkah, yaitu bulan gak bisa memberi berkah, melainkan Allah Ta'ala yang memberi berkah dengan adanya sebab yaitu amal saleh yang dilakukan oleh hambanya di bulan Ramadan ini. Maka Nabi SAW katakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kaum muslimin hendaknya ketika menjalani amalan saleh di bulan Ramadan, maka dia harus meyakini bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang memberikan berkah. Begitu juga dia harus menangkis atau menafikan anggapan sebagaimana sebagian orang menganggap bahwasanya keberkahan itu datang dari selain Allah, seperti dari orang tua. Ya, sebagian dari orang menganggap seperti itu. Kita minta berkah dari orang tua, itu khata, salah. Karena orang tua merestui, mengizinkan itu mungkin, tetapi memberkati itu enggak bisa, karena berkah itu adalah an-nama wa ziyadah, yaitu menetapkan sesuatu dan menambahnya. Sebagaimana yang merezekikan kita hanyalah Allah, begitu juga yang memberkati amalan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi SAW sebutkan setelah kalimat tadi, yaitu syahrul mubarak,
fihi, atau kata Nabi SAW, futihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat fihi abwabun nar. Dibukakan padanya pintu pintu surga dan ditutup padanya pintu-pintu neraka. Tafsiran untuk dua kalimat ini, yaitu dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka, ada dua. Tafsiran pertama, tafsiran zahir, yang maknanya secara hakiki pintu surga dan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Secara hakiki, apa adanya begitu. Ini tafsiran pertama, ini sahih. Dan tafsiran kedua juga sahih, yakni maknanya suatu majaz, bahwasanya dibukakan seluas-luasnya untuk kaum muslimin pintu-pintu beramal soleh yang menyebabkan mereka akan masuk surga dengan izin Allah. Ini juga tafsiran yang bisa dianggap sahih tanpa menafikan tafsiran yang pertama tadi. Dan kenyataannya memang begitu. Di bulan Ramadan ini pintu-pintu amal soleh, kebaikan baik secara individual untuk diri pribadi atau yang bersifat transitif untuk orang lain, itu semua dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan. Kemudian wa ghulliqat abwabul nar, kalau tafsiran pertama tadi yakni ditutup secara hakiki dan itu sahih. Kemudian tafsiran yang kedua bahwasanya dipersempit, dipersulit atau bahkan ditutup untuk banyak dari kaum muslimin amalan buruk ya, yang menjurus kepada terjerumusnya pelakunya ke neraka. Ini juga sahih, itu kenyataannya begitu. Ya, kenyataannya begitu. Makanya orang-orang di bulan Ramadan banyak yang mereka tawakuf dan berhenti dari kebiasaan buruknya. Alhamdulillah. Walaupun mungkin sebagian atau banyak masih belum maksimal, tetapi setidaknya tampak padanya hal yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Dan kita berharap pada Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini daripada sebelumnya. Dan ketika nanti Idul Fitr dan Syawal sampai seterusnya, kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang semakin dekat padanya, sehingga Allah Azza wa Jalla perkenankan kita memiliki derajat yang tinggi di sisinya dunia akhirat, dan juga dilimpahkan pahala serta ampunan pada kita. Kita berharap semoga amal saleh mulai start dari awal Ramadan ini sampai khatamnya insyaallah di akhir Ramadan nanti menjadi pribadi yang istiqamah di atas ketaatan pada Allah Azza wa Jalla, menunaikan salat dengan sesempurna mungkin, kemudian juga membaca Al-Quran dengan sebanyak dan sebaik mungkin, mentadabburi Al-Quran dengan sedalam mungkin, dan mengamalkan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah semampu mungkin. Kita berharap pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala memberikan ridhonya pada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki derajat di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari akhir nanti, dan diistiqomahkan hingga akhir hayat kita, karena ajal itu tidak ada yang tahu. Kata Allah Azza wa Jalla, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki ilmu tentang hari kiamat, wa yunazzilul ghaith, dan Allah Ta'ala menurunkan air hujan, dan wa ya'lamu ma fil arham, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di rahim-rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan didapat esoknya. Baik esok di sini artinya murni besok hari, tomorrow gitu, atau ghad di sini artinya hari kiamat. Kita enggak tahu bagaimana nasib kita besok, dan kita tidak tahu bagaimana nanti hari pengadilan untuk kita. Maka seseorang harus apa? Harus takut, harus khawatir, ya. Harus takut pada Allah Azza wa Jalla. Harus takut dan khawatir bagaimana akhiratnya. Ya. Jadi jangan merasa pede dengan keesokan hari kita pasti begini begitu. Allah yang lebih tahu tentang bagaimana rezeki kita esok hari dan bagaimana amal kita besok hari. Karena ada kalanya seseorang mukmin di pagi hari, kufur di sore hari, atau sebaliknya. Allah Ta'ala lebih tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada jiwa yang mengetahui di bagian bumi mana dia akan wafat. Di bagian bumi mana dia akan wafat, tidak ada yang tahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui dan Maha mengilmui secara teliti. Maka kita memohon pada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini, yang kata sebagian dari ulama,
kenapa Ramadan disebut Ramadan? Sebagian mengatakan ya anna tarmudu fihi dzunub. Karena pada bulan Ramadan itu dosa-dosa banyak yang terbakar, yaitu hangus binasa. Dan kita memohon itu pada Allah Azza wa Jalla dengan banyaknya kesalahan kita baik tentang hablum minallah atau hablum minan nas, dan jika ada di antara kita yang memiliki keburukan dalam hablum minan nas atau masalah pada orang, maka semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada hutang yang menjadi sangkutan di akhirat nanti, dan tidak ada kemarahan atau dendam yang menjadi penghalang di akhirat nanti. Karena betapa banyaknya kata Allah Azza wa Jalla, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat nanti orang itu banyak yang berlari dari saudaranya sendiri, kemudian berlari dari ibu dan bapaknya sendiri, dan berlari dari istri tercintanya dan juga anak-anak itu. Kenapa berlari? Karena mereka merasa punya tanggung jawab yang belum terselesaikan waktu di dunia, punya hutang atau punya nafkah yang belum ditunaikan di dunia, dan punya keburukan dan hak-hak yang masih dirampas dan belum dikembalikan ketika di dunia. Maka sampai hak keluarga saja itu akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir, apalagi dengan hak orang yang bukan keluarga itu juga akan dituntut nanti kita, naudzubillah min dzalik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan apa-apa yang menjadi masalah bagi sebagian dari kita di dunia ini, baik hak di sini adalah hak kepemilikan atau hak kehormatan. Semoga Allah taala cleankan, bersihkan, clearkan semuanya itu, sehingga kita nanti wafat dalam keadaan tidak berhutang suatu apa dan tidak memiliki sangkutan yang membuat kita terhalang dari masuk surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Baik, kita lanjut ke pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Yang kita masih di masalah tazkiyatun nufus dalam ibadah haji dan juga umrah. Saya ingin memulai dari kalimat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tentang ketika memakai pakaian ihram dan melepas pakaian-pakaian yang biasa kita pakai, terutama laki-laki. Ya, kalau perempuan pakaiannya sebagaimana biasa pakaian biasa disediakan oleh travel biasanya. Nah, kalau misalnya laki-laki biasanya yaitu harusnya ya pakai pakaian ihram yang berwarna putih biasanya begitu ya. Itu ada sisi tazkiyatun nufus yang bisa diraih oleh pemakai. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa min dzalika an yatadzakkara waqta ihramihi wa tajarrudahu min thiyabih, waqta ihramihi wa tajarrudihi min thiyabih idza labisal muhrimul ihrama labisa kafanah. Ya, ketika sedang berihram, meniatkan untuk memulai haji atau umrah dengan pakaian ihram dan melucuti pakaian yang biasa dia pakai. Nah, dia harus ingat jika dia muhrim, yaitu orang ihram ini memakai pakaian ihram, ingatlah bahwasanya dia juga akan memakai kain kafan yang sama-sama berwarna putih, kain kafan yang berwarna putih juga. Wa annahu sayalqa rabbahu ala jaza mukhalifin li zi ahli dunya, atau di sini ala zi mukhalifin li zi ahli dunya, bahwa dia harus ingat bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan seragam yang menyelisihi seragam para penghuni dunia. Yaitu kita sekarang pakai baju biasa seperti ini, celana atau sarung dan semisalnya. Ini kita sedang di alam dunia seperti ini, normal kita pakai pakaian seperti ini. Tapi ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, maka seragam kita seragam yang tidak sama dengan seragam ahli dunia, yaitu ketika kita wafat kita pakai kain kafan, dan ketika kita dibangkitkan kita dalam keadaan tidak berpakaian sedikit pun. Ya. Nah, itu harus diingat. Wa idza labba falyastahdhir bi talbiyatihi ijabatallahi ta'ala idz qala wa adzin fin nasi bil hajj. Dan ketika dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, yang artinya adalah ya Allah, saya memenuhi panggilanmu, ya, labbaik. Ya, kayak orang Betawi zaman dulu kan, ketika anak dipanggil, kemudian orang anak Betawi biasanya apa? Manggilnya bek, ya itu. Bek itu arti dari labbaik. Ya, dari kata labbaik, ya. Jadi karena Betawi itu kadang kan ada unsur Melayu, Cina sama Arab.
Dari di ini ya, makanya ada goceng, ya, pego. Nah itu kalau itu Cina itu, bukan dari Arab. Jangan kebalik. Goceng dari Arab itu nggak ada goceng dari Arab. Ya. Tapi kalau misalnya Arab kayak misalnya nyahi, ya, kayak terus kemudian kayak bake gitu. Kalau nyahi dari bahasa Arab dari kata syai, yaitu ngeteh. Ya, orang Betawi dulu ngeteh. Tapi orang Betawi dulunya bilang ngapain lagi nyahi. Nyahi itu dari kata syai. Nyahi gitu. Aslinya begitu. Ya sebagian orang Betawi nggak tahu ini. Gitu. Tapi emang benar dari syai. Dari syai. Syai itu artinya teh. Lagi ngeteh ya. Kemudian juga labbaik. Itu anak-anak yang sopan tuh, anak Betawi yang masih sopan itu kalau sama orang tua dipanggil bek, sama orang yang lebih tua. Ya, sama kakaknya panggil bek gitu. Enggak kebalik ya, enggak ya, tapi kadang-kadang orang tua juga dipanggil anaknya juga bek gitu karena udah kebiasaan. Karena asalnya bek itu dari labbaik. Labbaik. Maka jawabnya bek ya. Tong sini tong, bek. Ya. Jangan tong sini tong, labbaik Allahumma labbaik. Enggak, kalau ini umrah. Ini haji ya. Tapi asalnya dari labbaik. Dan labbaik itu artinya saya memenuhi panggilanmu. Gitu, itu maknanya secara halus. Maknanya halus, labbaik Allahumma labbaik itu sangat halus, bahasa yang sangat halus. Maka ketika dia bertalbiyah, dia seperti mengatakan, ya Allah saya penuhi seruanmu, ya Allah saya penuhi undanganmu. Makanya dikatakan orang yang berumrah, orang yang berhaji dan mereka berziarah di tanah suci Makkah dan di Masjidil Haram, Ka'bah, itu mereka disebut duyufur Rahman, yaitu tamu-tamu Ar-Rahman, tamu-tamunya Allah Azza wa Jalla, yang dipanggil disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hakikatnya orang-orang kita nih ketika kita umrah itu dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kalau misalnya kita nabung untuk haji ataupun untuk umrah, apalagi untuk haji, terus berkesempatan dapat jadwal haji atau bisa umrah, apalagi keluarga, sebenarnya itu sama dengan sebenarnya Allah Ta'ala mengundang kita untuk umrah. Itu undangan dari Allah Azza wa Jalla dan Allah mampukan kita untuk bisa sampai ke tanah suci, alhamdulillah. Makanya kalau misalnya baik ustadz atau tour leader atau mutawif atau orang kaya yang mungkin setiap bulan umrah, per berapa bulan umrah, kemudian hilang rasa ini, maka ini khasarah, kerugian luar biasa. Ibaratnya diundang terus oleh Allah Ta'ala tapi enggak merasa diundang. La haula wala billah. Maka hilang resepan dalam hatinya untuk ibadah yang agung ini, yang mana jutaan orang itu pengen umrah tapi enggak punya duit, enggak mampu. Baik enggak mampu finansial atau enggak mampu secara tenaga dan energi. Ya. Jadi harus hati itu harus hidup gitu ketika berumrah atau berhaji. Ya, wa idza labba falyastahdzir bitalbiyatihi ijabatullah taala. Ketika dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka hendaklah hadirkan dengan talbiyah tersebut, hadirkan perasaan Allah Azza wa Jalla itu menjawab apa yang dia ucapkan dari seruan labbaik Allahumma labbaik. Wal yarjul qabul, dan hendaklah dia berharap untuk diterima. Wal yarjul qabul, hendaklah dia berharap untuk diterima. Apa diterima? Amalnya diterima, doanya diterima, harapannya diterima oleh Allah, itu dia berharap. Maka seseorang ketika mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia harus berharap pada Allah dan harus meyakini bahwasanya harapan tersebut Allah Ta'ala maha mampu mengabulkan dan Allah Ta'ala akan mengabulkan. Nabi SAW mengatakan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian itu yakin akan jawaban Allah Azza wa Jalla, yakin akan kemahamampuan Allah untuk menjawabnya, dan yakin bahwasanya Allah itu begitu maha baiknya dan maha pemurahnya untuk bisa menjawab doa kita dan harapan kita. Makanya jangan kita tidak merasa Allah Ta'ala itu kayaknya Allah keberatan kalau misalnya saya minta ini. Enggak. Allah la yastathqil. Allah Ta'ala tidak merasakan berat apapun dari permintaan hambanya. Kan dalam satu hadis, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, seandainya seluruh dari insakum atau jinnakum, awalakum wa akhirakum, seluruh manusia dan jin dari awal Nabi Adam sampai akhirannya manusia dan awalnya iblis atau siapapun jin itu sampai akhiran jin semua berkumpul fi buq'atin wahidah,
di satu spot yang luas, entah di padang mahsyar atau di mana, semua berkumpul dari mungkin triliunan atau betapa banyak makhluk Allah Ta'ala itu, mereka semua masing-masing punya doa personal terhadap Allah Azza wa Jalla. Permintaan apapun, sedahsyat apapun permintaan itu, semuanya dari mereka, maka tidak sedikit pun mengurangi kerajaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau semuanya minta dalam serempak, dalam satu momentum loh, maka tidak mengurangi sedikit pun dari kepemilikan Allah, kekayaan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita itu merasa Allah Ta'ala tak akan keberatan kok dengan permintaan kita, karena permintaan kita seberat apapun itu bagi kita, tapi bagi Allah itu qalil, ringan, enggak seberapa. Allah Ta'ala ghani, maha kaya. Dan kemudian selain maha kaya, hamid, ghaniyun hamid, yaitu maha kaya lagi maha terpuji dengan segala asma, sifat dan perbuatan serta takdir. Allah Ta'ala terpuji dengan itu semua. Ya, kalau misalnya Allah Ta'ala kemudian jawab dengan exactly persis apa yang kita minta, maka itu berarti yang terhikmah dari Allah Azza wa Jalla, terpijak dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata Allah Ta'ala ganti dengan yang lain, berarti Allah Ta'ala maha tahu apa yang lebih bermaslahat untuk kita. Maka wal yarju al-qabul, hendaklah dia mengharapkan diterimanya amalan, mengharapkan diterimanya doa. Orang yang umrah, orang yang haji di tanah suci nanti minta, misal di Padang Arafah atau misalnya di Masjidil Haram atau dimanapun, bahkan dimanapun di bagian bumi ini, ketika dia meminta pada Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya dia tahu dan yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa dan mudah baginya untuk mendatangkan apa yang dia minta. Apa pesan Luqman kepada anaknya? Di antara pesannya apa? Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku sayang, sesungguhnya jika ada mithqala habbatin min khardal, sekecil apapun dari amalan, sekecil apapun, mithqala dzarratin min khardal ini seperti biji atom yang kecil dari amalan yang ada fi sakhratin, yang ada di sebuah bongkahan batu amalan tersebut, atau ada di langit amalan tersebut, atau di bumi bagian mana langit tersebut, ya'ti bihallah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkannya, mampu mendatangkan apa yang menjadi ganjaran bagi amal tersebut. Itu amal loh, itu amal soleh. Kalau misal atau bukan amal buruk juga bisa Allah Ta'ala ganjari kemudian balas dengan keburukan dari arah manapun terserah Allah. Kalau amal soleh aja, yang mana amal soleh ini kan du'aul ibadah. Du'aul ibadah yaitu seperti berdoa tapi dalam rangka dengan ibadah, dengan format ibadah. Ini dia melakukan amal soleh yang tersembunyi, sekecil apapun itu, ya'ti bihallah. Allah Ta'ala maha mampu untuk mendatangkan ganjarannya. Apalagi du'aul masalah. Apalagi kalau ini dia minta. Amalannya adalah dia minta sama Allah gitu loh. Amalannya adalah dia minta sama Allah. Ya. Kalau orang yang enggak minta saja tapi dia beramal soleh, Allah kasih ganjaran. Apalagi kalau orang ini minta langsung ke Allah Azza wa Jalla, ya tibihallah, Allah Ta'ala akan mendatangkan ganjarannya, jawabannya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha lembut ilmunya dan maha detail pengetahuannya. Gitu. Maka mudah bagi Allah untuk melihat dan mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi dari amal saleh manusia. Wal yakhsha adam al ijabah, dan hendaklah dia takut tidak dijawab doanya. Ingat, takut tidak dijawab doa kita, takut tidak dijawab amalan kita, itu bukan berarti kita enggak yakin Allah Ta'ala bisa menjawab, bukan, itu beda. Ya, itu beda. Kita yakin Allah akan menjawab, tapi tetap harus ada al-khasyah, yaitu khawatir kita enggak diterima amalannya. Ya, bisa enggak di sini antum memahami apa yang Anda maksud dari pertanyaan ini? Bagaimana mengintegrasikan dan mengkompromikan kenyataan atau keharusan kita harus yakin akan jawaban Allah terhadap doa kita. Tapi di sisi lain kita juga harus punya kekhawatiran tidak terjawab doa kita. Apakah antum melihat adanya posibilitas kontradiksi, kemungkinan untuk bertentangannya dua hal, yaitu satu sisi ketika ini doa ini kita minta sama Allah, ya Allah begini-begini, minta sesuatu.
Satu sisi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk yakin akan jawaban Allah. Tapi di sisi lain kita juga diperintahkan untuk khawatir tidak dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa enggak kita mendapat apa ya kayak pertanyaan besar di sini? Apa ini enggak kontras ya? Paham enggak maksudnya aja, Pak? Belum paham. Mungkin antum harus buka dulu atau gimana ya? Hah? Belum lama loh puasa, belum sejam baru berapa antum udah mulai agak sedikit-sedikit rada-rada ini. Ayo. Hah? Nah di sini satu sisi kita diperintahkan untuk yakin Allah bakal jawab, yakin akan jawaban Allah gitu. Tapi sisi lain kita juga khawatir nggak dijawab sama Allah. Gimana? Ini kok seolah bertentangan kan gitu. Bagaimana menjawabnya? Antara yakin Allah Ta'ala mampu menjawab dan yakin Allah Ta'ala menjawab, dengan ini sebenarnya tidak ada pertentangan sebenarnya. Kenapa kita harus khawatir Allah enggak menjawab? Khawatirnya bukan karena Allahnya. Khawatirnya karena Allah Ta'ala itu maha mampu menjawab. Mudah baginya untuk menjawab. Dan sudah menjanjikan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Aku menjawab doa orang yang minta sama aku, yang berdoa padaku, yang beramal untukku. Allah jawab itu. Itu janji dari Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan menyelisih janjinya sendiri. Namun kok kita juga dianjurkan atau bahkan diperintahkan untuk khawatir. Enggak dijawab, enggak diterima doanya, enggak diterima amalannya. Di sini kekhawatiran kita bukan di kemahamampuan Allahnya, bukan. Tapi kekhawatiran kita adalah di taksirnya kita, kurangnya kita dalam berdoa, kurangnya kita memenuhi hak Allah sehingga tidak dijawab, kurangnya kita dalam ikhlas dalam berdoa dan beramal sehingga tidak dijawab atau tidak diterima. Di situ kita harus khawatir. Jadi jangan mengkhawatirkan Allahnya, karena Allah itu maha kuasa dan maha mampu. Tapi khawatirlah kita ini yang kurang sebenarnya, makanya belum memenuhi persyaratan itu yang dikhawatirkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlalu tinggi untuk dikhawatirkan. Enggak perlu kita khawatir tentang Allah karena Dia ala kulli syai'in qadir. Dan kita tidak perlu mengkhawatirkan Allah tidak mendengar karena Dia Sami'un Basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka bukan di sisi itunya. Pasti tersampaikan, pasti Allah Ta'ala tahu. Sawa'um minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Sama bagi Allah itu sama, kalian itu sama. Siapa yang mensirkan ucapannya dan siapa yang meninggikan ucapannya, sama bagi Allah. Allah Ta'ala maha tahu. Wa man huwa mustakhfim bil lail wa saribum bin nahar. Dan orang yang mustakhfim bil lail yaitu orang yang bersembunyi di malam hari dan orang yang terang-terangan berjalan di siang hari, bagi Allah itu sama dari siapa? Allah maha mendengar, maha melihat. Allah maha tahu semua itu. Jadi bukan itu yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan yakni Allah tidak memperkenankan doa kita, mungkin karena naudzubillah kita masih ada kesyirikan atau masih ada dosa yang belum ditaubatin sehingga terhalang kita dari ijabahnya doa, atau kita mengkonsumsi yang haram atau memakai yang haram dan seterusnya. Itu yang kita khawatirkan karena Allah pasti menjawab, tapi kitanya yang kadang-kadang menghijab jawaban tersebut karena sebab kita gitu loh. Sebab yang ada unsur di kita menzalimi orang misalnya, harta kita haram misalnya, makanan atau gizi kita haram misalnya, naudzubillah min dzalik, atau kita punya dosa yang Allah Ta'ala murka dengan dosa itu sehingga terhalang dari itu. Karena maksiat itu bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Nah maka di sini lihat orang ketika dia pakaiannya pakai pakaian ihram putih, serba putih, coba dia fikirkan dia masih ada enggak nokta hitam yang membuat amalannya itu tertutup, riya, sum'ah, atau harta haram, atau konsumsi yang haram. Maka hendaklah dia khawatir tidak dijawab doanya, khawatir tidak diterima amalannya. Kemudian dikatakan di sini, wa kadzalika idza wasala ila al-haram yanbaghi an yakuna ar-raja'u ghaliban li'anna al-karam 'amim
wa haqquz za'ir mar'a wa dhamam al-mustajir la yadhi'. Ada terjemahannya guys ini. Pak Aldo bawa terjemahan Pak. Bisa dibacain enggak Pak tolong? Sampai di setelah surat Al-Hajj ayat 27 ya kan? Dan begitu pula dari kata begitu. Bisa enggak bisa? Habis baterai. Waduh, mohon maaf nih Ana jadi merepotkan nih. Bisa coba. Tolong dibacakan terjemahannya. Soalnya kalau nggak dibacain, Anda melihat beberapa dari jemaah ini sudah mulai tertunduk ya, mereka mulai khusyuk, jadi coba kita ganggu kekhusyuan mereka. Ya. Bismillah. Hendaknya berharap agar Allah menerima ibadah hajinya dan sebaliknya khawatir Allah menolaknya. Bila jemaah haji tiba di daerah tanah haram, hendaknya berharap mendapatkan keamanan dari hukuman. Khawatir tidak termasuk ke dalam rombongan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan hendaknya harapannya lebih dominan karena kemurahan Allah sangat luas. Hak orang yang berziarah dijaga dan perlindungan orang yang memohon perlindungan tidak tersia-siakan. Ya. Ya di sini ketika dia sampai ke tanah haram, jazakallahu khair. Ketika sampai ke tanah haram, hendaklah harapan itu lebih tinggi. Karena al-karam amim, yaitu karena kedermawanan Allah Ta'ala itu sangat luas. Kedermawanan Allah itu sangat luas. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Kedermawanan Allah itu sangat luas. Sampai rezeki untuk hewan-hewan itu Allah Ta'ala yang atur dan jaga. Rezeki Allah untuk hewan-hewan Allah Ta'ala yang atur jaga, subhanallah. Kalau kita perhatikan ya, di film-film dokumenter ya, itu kan orang-orang barat yang bikin itu rata-rata. Bisa sedetail itu ikhwan. Kita melihat serangga-serangga yang kecil atau binatang-binatang yang sangat mikro gitu, yang harus pakai teleskop, mikroskop, teleskop buat angkasa ya, mikroskop ya. Itu kecil banget dan itu binatang itu memakan binatang lain misalnya. Ya, rezekinya di situ Allah Ta'ala jaga itu rezeki mereka, subhanallah. Allah jaga rezeki mereka. Apalagi kita makhluk hidup yang berakal, yang beriman pada Allah. Bagaimana mungkin kita enggak percaya sama Allah? Wong binatang aja mereka tawakal kok sama Allah, dijaga rezekinya sama Allah. Lah ini malah manusia ngotot dengan rezekinya dan seolah-olah dia bisa menggapai rezeki yang tidak ditakdirkan. La haula wala billah. Sengotot-ngototnya kita dapat rezeki itu sesuai dengan yang Allah bagi. Enggak mungkin lebih dari takdir, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, jadi kalau bahasa orang Jawa bilang ojo ngoyo lah gitu. Jangan terlalu memburu ya, karena capek sendiri nanti. Kemudian kalau kita lihat di kedalaman laut, ya misalnya laut kan ya kok misal sekarang mungkin dianggap yang masih dianggap paling dalam mungkin di Mariana Trench. Ya di Palung Mariana di daerah mungkin lautan enggak jauh dari Jepang misalnya, itu dalamnya Masya Allah itu. Sampai kalau misalnya antum di film-film kartun atau apa ada ikan yang ini ada lampunya itu loh. Mukanya itu enggak enak dilihat gitu. Nah, terus habis itu ada lampu di sini untuk memancing mangsa ya. Sehingga dia bisa merekam, terus giginya panjang-panjang. Itu ada di Mariana Trench itu. Makin dalamnya laut itu justru makin aneh, bentuk-bentuknya itu makin aneh, enggak tahu karena pressure laut atau emang ada hikmah lain, wallahu alam. Tapi Masya Allah, itu ada rezekinya mereka masing-masing di kedalaman laut yang para ilmuwan aja masih belum ada yang bisa ke sedalam itu. Ya mau gimana ke dalam itu, abang pakai kapal selam yang canggih aja bisa penyok kok kapal selamnya. Ya maka subhanallah itu pun dijaga rezeki mereka oleh Allah Azza wa Jalla dari atas arsy. Ya, subhanallah. Maka kedermawanan Allah itu terlalu luas untuk kita logikakan ya ikhwan. Terlalu luas. Coba antum lihat misal antum punya akuarium, kemudian antum beli udang. Ya. Udang. Kan dijual tuh udang. Kalau misalnya agak lama aja ditaruh di plastik, mati tuh udang. Cepat banget matinya tuh. Jadi harus cepat-cepat ditaruh di akuarium. Antum beli udang berapa puluh ribu, banyak banget kan tuh udang tuh menuhin itu. Mungkin buat makanan ikan yang antum pelihara gitu. Antum lihat tuh udang, kerjanya ngapain coba tuh udang tuh? Coba.
Gini-gini terus kan kerjanya, makan aja nih, udang udah nggak punya otak gitu kan, otak udang, otaknya transparan, makanya bahlul, kerjanya makan terus tuh. Nah makan terus, makan, ngambil ini, semua tuh. Apa-apa zat-zat kecil yang Allah lebih tahu, itu apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi Allah lebih tahu. Itu rezeki dia. Antum lihat ketika gini-gini, cepet loh makannya itu. Coba antum hitung satu udang aja, dalam 1 menit, dia kayak gini udah berapa suapan itu. Itu rezeki yang Allah jaga untuk satu udang ini. Sementara antum beli 50 ekor udang. Semuanya itu dicakup oleh Allah Azza wa Jalla rezekinya. Dijamin oleh Allah Azza wa Jalla rezekinya. Ya. Maka al-karam amim. Kedermawanan Allah itu begitu luas. Sekarang di bulan Ramadan, ikhwan. Kita refleksikan juga kena nuansa Ramadan. Sebagian dari kita itu mungkin sedang dalam krisis moneter keluarga gitu kan. Ya, ini bukan tahun 98 ya, krisis moneter itu bukan, tahun 97 ya. Jadi lagi krismon keluarga, benar-benar krisis ya. Sampai mikir aduh nanti enggak jadilah pulang kampung gitu kan. Enggak jadilah ketemu orang tua. Karena ya kayaknya udah susah nih. Sekarang kan Februari, Maret sekarang ya. Maret, April, Mei, Juni ya. Itu Mei, Juni kan krusial banget buat biaya anak sekolah. Enggak Pak? Iya. Udah gitu anaknya 4 lagi, 5 lagi, 6, sekolah semua lagi. Makanya tiba-tiba mendadak putih jenggotnya, gitu kan? Karena kebanyakan pikiran. Ya, untuk nafkahin anak dan seterusnya, udahlah, mereka kita saving money lah buat anak-anak sekolah. Karena uang daftar ulang sekarang itu subhanallah gitu. Satu anak bisa berapa juta. Nah ini 4 anak berapa juta itu. Sementara gaji itu bikin kita sering istighfar gajinya tuh. Nah kan jadi kurang, Masya Allah. Apakah ketika kita dalam kondisi kayak gini nih ya, sebagian dari kita mungkin kita nggak percaya sama Allah kemudian give up, menyerah, bahkan sebagian orang sampai titik bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Karena terlilit pinjol biasa itu. Ya. Atau hal-hal lain. Enggak, kita bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah itu udah cukup buat dia. Allah itu udah terlalu cukup buat dia. Lebih dari yang dia perkirakan kecukupan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kedermawanan Allah itu terlalu luas. Kalau binatang aja ada sisi kedermawanan Allah yang kita bisa lihat pada rezeki binatang, apalagi kita. Kita hanya seringkali melihat dari sisi negatifnya takdir. Yaitu kita sempit hidupnya gini. Coba kita lihat dari sisi lain yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Dari sisi itu kemudian ubah mindset kita bahwasanya Allah itu maha kaya dan maha pemurah. Mudah bagi Allah untuk memberikan kita hal yang betul-betul tidak terduga, tapi itu yang sangat dibutuhkan sekarang misalnya. Maka yakinilah bahwasanya al-karam amim, yaitu kedermawanan Allah itu luas. Apalagi Allah sudah menjamin, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Dalam ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami rizkikan kalian dan juga anak-anak. Jadi yang rizkin kita itu Allah, yang rizkin anak-anak ya Allah Azza wa Jalla. Itu dijamin oleh Allah. Maka jangan diapa-apain tuh anak, melainkan nafkahin aja. Allah Ta'ala akan jamin rezekinya karena kedermawanan Allah itu begitu luas. Bukan hanya sampai manusia di bumi ini, bahkan binatang semuanya di bumi ini dan juga apa-apa yang di langit semuanya kena dengan rezeki Allah Azza wa Jalla. Wa haqquz zairi mar'a, dan haknya peziarah itu dijaga, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang umrah, orang-orang yang haji, ya, itu dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Anda memiliki paman yang hafizahullah ta'ala, semoga Allah jaga paman ana hafizahullah. Yang tahun kemarin ini ya. Berarti kan 1446 belum Zulhijjah ya. Yang tahun kemarin sebelum Muharram. Zulhijjah itu alhamdulillah dapat haji. Beliau usianya mungkin 65 atau sekitar itu ya. Dan dapat
Alhamdulillah giliran haji beliau dan istrinya, yaitu Bibi Ana. Dalam keadaan ikhwan, dalam keadaan badannya itu ya tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan nggak bisa jalan jauh. Gimana coba nggak bisa jalan jauh? Haji loh, antum umrah aja nggak bisa jalan jauh. Tawaf aja berarti harus pakai apa? Wheelchair. Dan badannya besar, berarti harus pakai jumbo wheelchair gitu kan. Nah, itu sampai ya Allah gimana, akhirnya ana dan ayah dan ibu kita bertiga kemudian ke kediaman beliau di Jawa Tengah untuk memotivasi dan menguatkan supaya insya Allah semua baik-baik aja. Itu awalnya apa? Awalnya ketika kita dapati beliau hafizahullah itu murung, sebenarnya murung karena apa? Ya orang karena punya ketika manusia itu punya penyakit dan dia punya harapan untuk haji, ini udah waktunya dia haji, tapi penyakitnya seperti ini, sulit untuk berjalan normal. Itu ya ada putus asa kadang-kadang. Tapi manusia kita ini sebagai hamba Allah, saudara, ya. Kita hablum minan nas silaturahim, disitulah keberkahan silaturahim jemaah. Sampai ada sebagian dari kita mikir, wah ini kalau misalnya nanti ya nggak kuat terus wafat di tanah suci, yang penting kan minimal ya baik-baik, wafat dalam keadaan baik itu kan dalam haji, itu ada pikir begitu, cuman kita nggak ngomongin gitu kan. Akhirnya beliau ketika kita datangin, kita motivasiin, kita nginep di rumahnya, alhamdulillah kemudian mulai ada harapan gitu. Ada harapan lebih dan alhamdulillah melaksanakan melaksanakan haji tersebut, alhamdulillah sekarang sehat-sehat saja. Maksudnya saat ini nggak ada sesuatu apa gitu yang membuat musibah atau apa. Semua dijaga sama Allah. Semua orang kayaknya bisa dipenuhi. Selesai sampai alhamdulillah. Sekarang menjadi Pak Haji beliau. Alhamdulillah. Orang sebelumnya Pak Umrah, sekarang Pak Haji, alhamdulillah. Karena berhasil itu loh. Karena di sini apa? Hak zair mar'a. Haknya peziarah itu dijaga oleh Allah Ta'ala dan semoga Allah rahmati penguasa Saudi Arabia dan juga mereka para pelayan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga mereka yang bertugas di masalah-masalah haji, dari tour guide-nya, dari polisinya, dari tentaranya, dari penguasa dan seterusnya. Itu mereka sangat berjasa untuk saudara-saudara kita yang berhaji. Coba kalau misalnya tugasnya itu orang Indonesia, itu kemana-mana bayar 2.000 karena parkiran banyak. Alhamdulillah kalau di sana mereka nggak butuh dengan duit kita, ikhwan. Alhamdulillah udah terlalu kaya mereka. Lah kalau kita punglinya banyak, alhamdulillah haji umrah nggak di Monas, nggak di Jakarta, alhamdulillah. Ya, dan juga petugas-petugas sana memang petugas yang udah dimakmurkan oleh negara, jadi mereka nggak butuh dengan uang kita, bahkan nggak boleh kita juga ngasih mereka apa-apa kecuali mungkin ngasih makanan minuman ya, mungkin itu wajar lah kalau misalnya emang minum bersama. Tapi beda dengan mental orang kita, ikhwan. Kita kadang-kadang apa-apa ngasih dulu baru kita di servis gitu. Kalau di sana masya Allah berbeda. Makanya keketatan dan kekakuan penguasa Saudi Arabia dalam masalah haji umrah, dalam beberapa masalah dan peraturan itu dimaklumi. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk melindungi para peziarah. Coba kalau kemarin kan backpacker atau umrah backpacker itu mulai dilarang gitu kan. Itu keketatan itu kenapa? Ya karena untuk melindungi juga orang-orang supaya tidak terlalu liar ketika umrah. Taib, kemudian selanjutnya wa min dzalika idza ra'al baital harama istahdara 'azamatahu fi qalbihi. Di antara tazkiyah nufus dalam masalah haji atau umrah, ketika dia melihat al-bait al-haram, Masjidil Haram, hadirkan keagungan Masjidil Haram di kalbunya. Disebutkan di surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, al-Masjidil Haram, Masjid Al-Haram yaitu masjid di Mekah, Masjidil Haram yang ada Ka'bah di dalamnya. Maka hadirkan keagungan masjid ini di kalbu seorang peziarah atau yang haji dan umrah. Wa syakarallaha ta'ala ala tablighihi rutbatal wafidina ilaih. Dan hendaklah dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membuat dia sampai derajat orang yang bisa sampai ke situ sebagai orang yang peziarah. Ya bisa sampai situ bersyukur. Wal yastash'ir 'azamatat tawaf bih. Dan hendaklah dia merasakan keagungan amalan tawaf di sekitar Ka'bah itu. Fa innahu salatun, sesungguhnya tawaf itu adalah salat.
Dan itu juga yang disebut oleh Nabi SAW. Tawaf itu sholat, tapi sholat dengan format yang berbeda, bentuk yaitu gerakannya berbeda dan boleh berbicara di tawaf itu. Wa ya'taqid 'inda istilamil hajar annahu mubay'un lillahi 'ala ta'atih. Dan hendaklah ketika dia misal berhasil menyentuh Hajar Aswad, hendaklah dia meyakini bahwasanya dia seolah-olah sedang membaiat Allah Ta'ala di atas ketaatan padanya. Wa yadhimmu ila dzalika 'azimatan 'ala wafa' bil bai'ah. Dan hendaklah dia tambahkan dengan azimah, dengan azam untuk menunaikan baiat kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu baiat di sini artinya apa? Artinya betul-betul sami'na wa ata'na terhadap peraturan Allah Azza wa Jalla. Wal yatadhakkar bit ta'alluq bi astaril Ka'bah walil iltisaqi bil multazam laja al mudhnib ila sayyidihi wa qurbil muhibb. Adapun ta'alluq bi astaril Ka'bah dan yang seperti ini tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan apalagi sekarang karena ta'alluq kita apa sih yang gelayutan, nempel gelayutan, gelantungan di sutra sutra kiswah, ya, itu enggak boleh, ya, itu mengganggu pemandangan dan juga khawatir ghulu, berlebihan, ya, dan akan ditiru nanti sama orang lain, mereka pada gini, kita mencium Hajar Aswad atau memegangnya itu sunnah kalau mampu dan kalau dipermudah. Adapun kalau enggak dipermudah, susah, maka bisa menjadi enggak boleh. Karena itu takalluf, berlebihan, maksa banget gitu. Jangan. Ya apalagi perempuan, ya kan? Apalagi perempuan itu desak-desakan. Bahkan ada perempuan yang kemudian dibawa di atas mereka ketika udah berusaha untuk, karena mungkin badan perempuan kan lebih kecil, kemudian banyak laki-laki di situ, akhirnya para laki-laki mereka pada buang itu perempuan lewat atas kepala mereka semua. Itu kan disentuh banyak laki-laki akhirnya. Madharatnya besar jadinya. Maka kadang bisa menjadi haram bagi orang yang maksa seperti itu. Ya, kalau nyentuh Hajar Aswad yang bisa atau nyiumnya yang bisa menjadi sunnah karena Nabi melakukannya aja, itu jangan lakukan kalau enggak memungkinkan, apalagi sampai gelayutan di sutra Ka'bah, di kiswah Ka'bah, itu enggak perlu. Apa ya hal-hal lain. Ya, semua kiswah gini. Ya. Kok harumnya Hajar Aswad lo bahas sih gitu. Kok harumnya kayak kenal gitu. Ini pasti harumnya harum yang dijual parfumnya di Cililitan ini sama nih gitu. Di Condet gitu. Enggak lah. Ya beda lah itu. Ya itu enggak perlu seperti itu. Dan kalau misalnya kiswahnya atau antum cium bagian dari Ka'bah lah, mana kiswah atau apa, oh ini harum pasti dari surga ini, Tuhan enggak, itu parfum, itu parfum yang diolesin oleh mereka gitu loh. Ya supaya harum lah, masa bau ya gitu. Jadi enggak usah meyakini sesuatu yang sebenarnya enggak ada itu dalam sunnahnya, enggak usah. Kemudian dikatakan wal yatadzakkar, ya. Kemudian mungkin dia bisa berdoa di multazam, ada satu bagian dari Ka'bah di situ. Jadi ketika mungkin kalau misalnya dia ini yang kalimat-kalimat terakhir ini sebenarnya tidak perlu ya untuk dilakukan untuk sekarang apalagi, melainkan ya dia cukup ingat dosa dan ingat bahwasannya ketika dia berkumpul nanti seperti berkumpul di padang mahsyar dan akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla atas segala yang dilakukan di dunia dan di alam dunia ini dari kebaikan atau dari keburukan. Taib, wallahu a'lam. Mungkin untuk materi bisa kita cukupkan sampai sini, dan jika ada pertanyaan dipersilahkan, baik ikhwan ataupun akhwat. Fadhal. Silakan jika ada yang bertanya, silakan. Enggak ada lah. Udah pada pengen tidur. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan atas ilmunya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan nama ajar yang bodoh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Di beberapa kesempatan Nana sering melihat di tayangan di Haramain, Ustaz, dan juga ada cukup viral
ketika ada tamu negara berkunjung ke Ka'bah, Ustaz, itu mendapatkan perlakuan khusus sehingga kadang memblokir jamaah umroh yang rutin di situ, padahal kondisinya berdesa-desakan. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, karena kadang timbul hasad ketika pejabat di dunia diistimewakan di depan Ka'bah. Iya. Entah itu ya, pejabat di sini mungkin nggak sembarang pejabat ya bagi mereka ya. Karena kalau pejabat yang ketahuan korupsi gitu loh, nah itu mereka korupsi minyak, nah itu susah. Itu yang seperti itu nggak bakal dipersilahkan seperti itu. Ya, kalau misalnya pejabat ini mereka nilai deserve, seperti yang terakhir itu kalau nggak salah Presiden Suriah, ya Ahmad Al-Shara', atau sebelumnya disebut Abu Muhammad Al-Jilani, Al-Jilani ya, Al-Julaini. Nah itu dipersilahkan. Memang di situ ada kepentingan politik betul, tetapi kita husnuzon aja, bukan itu dominannya. Atau di balik kepentingan politik itu ada kepentingan syariat juga gitu loh. Karena ini kan orang penting di negara yang sedang membangun negaranya, negara Islam, negara kaum muslimin. Jadi mereka menilai ada maslahat yang besar dengan pengistimewaan ini. Semoga beliau ini diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengoperasikan negara sesuai dengan bagaimana syariat Islam semampunya dia. Ya, karena pengistimewaan begini akan berpengaruh tentu pada hubungan bilateral antara Saudi Arabia dengan Suriah. Memang ini masalah politik, tapi Islam juga ada politik kok, ada siasat syariah. Nah, kita ini sebagai orang biasa mau iri juga ya nggak mungkin juga gitu. Ngapain, gimana coba? Pengen deh kayak gitu. Nggak, coba kalau antum posisi kayak dia. Derdek loh. Ya, diistimewakan, para jemaah ribuan orang ngelihat, Pak Aldo, Masya Allah. Iya gitu. Iya Pak Aldo. Kenapa kok dia diistimewakan itu ya? Soalnya dia orang Padang gitu. Orang Padang lainnya bakal ngiri. Loh, saya orang Padang, enggak, dia orang Bukit Tinggi soalnya gitu. Misalnya gitu. Apa coba? Apa kriteria yang memenuhi syarat gitu loh? Apa syarat terpenuhi kalau misalnya antum gitu. Ana pribadi sampai iri pun sejujurnya ana enggak Pak, enggak. Karena apa? Karena di balik itu tuh ada beban dan amanah yang tidak ringan gitu loh. Dulu juga ada ya salah satu kiai di Indonesia, Mbah Mun kalau nggak salah, Maimun Zubair, itu juga dipersilakan seperti itu. Karena apa? Karena punya pengaruh, beliau tokoh yang punya pengaruh. Ya gitu loh. Dan mungkin dengan dipersiapkan itu akan ada sedikit ya membuat kebaikan lah hubungan antara Saudi dengan Indonesia, juga antar negara Islam. Itu pasti ada yang mereka pertimbangkan gitu loh. Ya kemudian pejabat-pejabat Saudi seperti Muhammad bin Salman dan lainnya ya dipersilakan, ya wajar lah orang negara Saudi yang pemerintahnya jelas. Yang aneh itu kalau Pak RT antum kemudian boleh kayak gitu. Nah itu baru antum bingung lah, apa nih? Kok boleh Pak gitu? Nah ini baru bingung gitu. Nah mungkin yang lebih layak diirikan gini Pak, yaitu ketika ada undangan ya dari King Salman. Nah itu baru ya gratis antum misalnya. Terus datang ke sana diundang, baik diundang haji atau diundang umrah. Ya Masya Allah, itu baru nggak apa-apa iri. Tapi kalau yang seperti ini tuh ada sisi politik yang beban amanah yang tidak ringan dunia akhirat gitu loh. Tapi kalau misalnya yang tadi diundang haji, diundang umrah, insya Allah kalau kita yang diundang mudah-mudahan nggak ada sisi politik karena orang pilihan gitu. Ya ada sebagian orang mungkin kita mau nabung juga masih berpuluh tahun atau berbelas tahun, ya masih lama, kayak mati duluan nih kata sebagian penabung ya. Kalau mati pun diwarisi nanti kuotanya kepada ahli warisnya atau bawahannya gitu kan. Nah, tapi siapa tahu tiba-tiba antum ya jadi orang yang mungkin viral karena kebaikan misalnya, diberkati oleh Allah, terus masuk podcast ya, viral, habis itu kemudian sampai kabarnya ke Saudi Arabia, diundang sama King Salman supaya haji misalnya. Mungkin gak kayak gitu? Mungkin, kalau sekarang mah mungkin misalnya antum dagang somai,
terus kemudian sedekah tiap Ramadan, terus Allah berkati sedekahnya, kemudian Allah terkenalkan antum karena kebaikan antum, kemudian diviralkan dan sampai kepada telinga kerajaan sana, kemudian diundang, bukan hal yang tidak mungkin hal itu terjadi. Tapi bukan berarti habis kajian ini terus antum dagang somai, bukan itu, ini contoh aja. Contoh aja. Ya. Jadi apa-apa ya ikhwan, kalau misalnya kita melihat ada orang yu'ti Allah Ta'ala memberikan fadl, keutamaan dari Allah, mayyasha, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi kalau misal di balik itu ada dunia, ada beban yang berat, maka sebaiknya nggak usah kita irinya, nggak usah. Karena apa? Karena berat ya, seperti itu berat. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakallah khair atas segala ilmu dan nasihatnya. Semoga menjadi catatan pahala bagi Ustadz dan menjadi keberkahan bagi kami semua di pagi yang cerah ini. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan haji atau umroh yang mabrur? Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan haji atau umroh yang mabrur tersebut, Ustadz? Ya, haji dan umroh yang mabrur, yang mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya itu balasannya adalah al-jannah. Sesimpel itu Nabi bilang, ya jaza atau ganjaran haji mabrur di jannah, surga. Simple, enggak disebutkan rinci, tapi udah simple kayak gitu menunjukkan agungnya ganjaran haji mabrur. Dan haji mabrur dari kata bir, yaitu baik, dibaikin gitu, yaitu sah, memenuhi kriteria, memenuhi persyaratannya, dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu haji mabrur, haji makbul, yaitu yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti apa itu? Kalau dari segi fikihnya adalah haji yang sah, memenuhi syarat wajibnya, memenuhi kewajibannya dan juga rukun-rukunnya, itu haji mabrur. Adapun secara athar dan efeknya, haji mabrur itu bisa terlihat pada individu orangnya. Yaitu ketika dia selesai haji, maka dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adapun orang yang setelah pulang haji itu malah makin belingsakan, maka ini ada yang ditanda-tanyai dari hajinya. Ya, kita tidak mengatakan haji tidak sah, tapi mabrur atau enggak? Nah ini baru. Belum tentu mabrur. Boleh jadi hajinya sah, tapi tidak mabrur karena ada hal yang kurang, tapi tetap sah. Adapun semua haji mabrur maka pasti sah dan pasti memberikan impact yang positif banget kepada pegiatnya, itu pasti. Dan cara untuk melakukan haji mabrur itu cara tersebut yaitu sebagaimana diterangkan secara komplit di kitab-kitab berkaitan dengan umrah dan haji. Ya semua disebutkan, yaitu dari syarat sahnya, dari rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Maka siapa yang menggarap semua itu, maka insya Allah hajinya haji mabrur. Namun haji mabrur itu tidak dilihat dari bagaimana pandangan manusia tentang orang ini. Kadang-kadang setelah pulang haji dipanggil Pak Haji. Semua panggil Pak Haji. Ya, nama dia misalnya namanya Damar. Ganti sama Pak Haji. Jadi Pak Haji. Jadi dikira habis itu namanya dia Haji, ya, bukan Damar lagi. Terus orang menghormatinya karena udah haji. Di desa itu baru dia yang udah haji. Itu apakah itu tanda-tanda kemabruran? Belum tentu. Karena tanda kemabruran itu bukan di tanggapan orang terhadapnya. Karena kadang orang menanggapi itu karena apa? Keren gitu. Atau habis haji dia ternyata ngasih kita siwak. Nah itu. Habis haji ternyata dia banyak sedekah, ngasih kita makanan-makanan Arab, kacang-kacang Arab gitu loh. Misalnya akhirnya dicintai oleh orang-orang karena kacang Arab. Itu enggak. Itu bukan tanda kemabruran, tapi tanda kemabruran dia semakin soleh, dia semakin benar, semakin baik, jadi bagus. Itu tanda kemabruran seseorang yang telah haji. Menggapainya dengan cara memenuhi seluruh peraturan dan kriteria yang ada dalam fikih haji dan juga hatinya bertauhid kepada Allah Ta'ala dalam hajinya serta mengamalkan sisi-sisi tazkiyatun nufus dalam hajinya. Begitu ya. Begitu Mas Bro Bento begitu. Afwan. Ya ini ada pertanyaan dari akhwat. Ustaz, bagaimana sikap kita saat melihat pintu Ka'bah terbuka?
Misalnya saat tawaf. Apa perlu kita takjub? Ya nggak tahu juga ya. Anda belum pernah lihat soalnya. Kalau takjub di sini dalam artian ya Masya Allah gitu loh. Keadaan ini keadaan yang jarang gitu diperlihatkan gitu. Itu wajar. Tapi tidak ada inilah ibadah di sini. Artinya takjub kemudian apa namanya ya? Ada ketertakjuban yang mencari pahala dengan takjub itu enggak ada, biasa aja. Karena pintu Ka'bah ini pintu buatan manusia gitu loh. Ya. Karena dulu juga Ka'bah udah ada dari zaman Nabi SAW. Dan kemudian dikatakan di sini, Ana pernah melihat jemaah akhwat sampai bertakbir berkali-kali dengan suara keras. Enggak, ini enggak benar. Apalagi akhwat. Allahu Akbar. Kenapa antum takbir? Enggak ada syariatnya pintu dibuka terus pada takbir. Ada apa? Apalagi perempuan. Enggak perlu mengangkat suara. Pelan-pelan suara. Kalau memang mau zikir, zikirlah. Jangan menunggu pintu Ka'bah dibuka baru takbiran. Gitu. Entar pas malam takbiran, diem. Kok enggak takbiran Pintu Ka'bah enggak dibuka. Kenapa harus nunggu dibuka baru takbiran? Oke, mungkin dia karena saking takjubnya mungkin takbir. Mungkin. Kalau memang saking takjubnya kemudian takbir spontan itu enggak apa-apa. Tapi tidak mengkhususkan gitu loh. Bahwasanya wah, ini karena dibuka kita bertakbir. Enggak ada kalimat-kalimat khusus untuk itu. Ya, boleh kita mungkin takjub, wah Masya Allah ya. Alhamdulillah jadi bisa ngeliat Ka'bah pintu dibuka gimana sih gitu isinya atau dalamnya. Ya, sebenarnya antum lihat di YouTube juga ada isi Ka'bah. Buka YouTube, dalaman Ka'bah gitu. Isinya Ka'bah dibuka. Allahu Akbar, enggak kan? Enggak, ya mungkin karena momentum di mataf, di tempat tawaf itulah jadinya sensasinya itu kena, mungkin begitu. Ya begitu. Nah, jadi kadang-kadang orang kita itu melebihkan suatu ibadah dari kadar aslinya gitu. Kayak misalnya raudhah, ya, terutama ibu-ibu tuh pada betul-betul pengen ke raudhah, pengen ini. Ya betul sih kata Nabi SAW, antara kamarku dengan mimbarku itu ada raudhah min riyadhil jannah. Betul. Iya, oke, kalau misalnya mau di sini mau berdoa silahkan. Tapi sebenarnya antum doa di bagian manapun di masjid itu nilainya serupa dengan raudhah, sebenarnya sama. Itu Masjid Nabawi dan raudhah itu semua doa dimanapun itu insya Allah baik semua. Nggak harus di raudhah dulu baru lebih untuk doanya. Seseorang kita itu ya waktu mustajabnya doa itu dalam sehari itu udah berkali-kali, kawan. Antara adzan dan iqamah itu waktu mustajab doa. Coba sempetin di Masjid Nabawi itu, datang awal-awal kemudian doa di antara azan iqamah. Itu udah semanzilah juga dengan ketika dia di raudhah ya waktu mustajabnya doa. Ya, jadi semua ada kesempatannya. Sampai kemudian alhamdulillah kalau sekarang sih udah ada tasrih dan diatur sekarang rombongan-rombongan gitu. Ya. Kalau dulu, tapi dulu nggak seramai sekarang ya. Mungkin 10 tahun lalu atau sekitar 8 atau dulu belum ada peraturan tasrih namanya, yaitu pergolongan-golongan itu belum ada. Dulu bebas siapa masuk. Jadi ngantrinya tuh acak-acak gitu, siapapun itu, orang dari mana-mana tuh. Ya berkloter-kloter ya. Tapi kapanpun dalam sekali antum ziarah ke Masjid Nabawi itu bisa berkali-kali antum ngunjungin raudhah. Kalau sekarang kan nggak bisa. Sekarang udah tercatat ya udah selesai. Ya udah gitu. Sekali ke raudhah, habis itu mungkin hari itu atau besok lagi nggak bisa lagi karena udah selesai rombongannya. Nah kalau dulu bisa berkali-kali karena siapapun bisa masuk dan bisa agak lama dulu di raudhah. Kalau sekarang enggak. Mungkin sekarang 10 menit atau lebih. Itu nanti udah disuruh udah keluar disuruh keluar dari raudhah. Ya, dan juga seseorang hendaknya itu enggak usah terlalu kayak pakemnya itu kalau seolah-olah ya Masjid Nabawi itu raudhahnya yang dicari gitu. Itu malah sesuatu yang ngapain antum istiqomah aja beribadah di situ. Ya, istiqomah aja beribadah. Terus habis raudhah, keluar dari raudhah, kemudian kan lewatin makam Nabi SAW, makam Abu Bakar, makam Umar. Itu
orang banyak berlama-lama di situ, melambaikan tangan. Loh, ngapain? Nggak ada sunnahnya, ini bid'ah jadinya. Begini. Sampai ada yang doa minta itu, makanya di situ di depan makam Nabi sampingnya itu ada para masyayikh atau tentara yang kalau ada orang kayak gini langsung diginiin. Doa kepada Allah gitu. Doa kepada Allah. Jangan, enggak boleh ini syirik kepada Nabi, enggak boleh kita doa kepada Nabi, kepada Allah, digituin. Iya. Coba kalau misalnya panitianya panitra pengadilan, panitia orang Indonesia misalnya. Doa. 2000 tromol, ada ini dah. Iyalah, doa, ini juga dong gitu. Sedekah ya akhi, sedekah. Kalau di sini mah kayak gitu. Atau pakai jaring yang buat pancing itu loh ya. Kita mah subhanallah buat bangun masjid aja di jalanan itu, kencengan apa-apa pakai ini jaring pancing, ada uang. Itu uang investasi, itu uang investor itu. Itu belum tentu uang dari motor mobil, belum tentu itu. Itu uang investor DKM itu, taruh aja situ. Biar orang ngira bahwasanya ada yang infak. Itu kan teaser, dia kan untuk apa ya? Teaser itu apa ya? Memancing, namanya pancingan kan ya. Dia kan pancingnya itu duit, banyak tuh duit, ribuan, berapa 5.000. Supaya orang-orang, oh ada yang sedekah di situ, udah kita sedekah. Supaya gitu. Belum tentu itu uang investor itu. Harus balik modal gitu kan. Nah itu kita kayak emang di Saudi ada kayak gitu. Gak ada subhanallah, jalan lebar-lebar. Jangankan ada itu, orang mobil aja misalnya cepet-cepet, macet sedikit, orang Arab naik darah itu orang Arab. Apalagi ada pancingan kayak gini, apaan nih kata orang Arab nih. Bikin malu aja gitu kan. Kalau orang kita subhanallah, doa dikit, ada di ini kotak amal. Doa dikit ada kotak amal. Ada di masjid-masjid yang di situ ada kuburannya, ada buat ziarah kuburnya dan seterusnya itu. Pasti ada kotak amal. Terus siapa yang menikmatinya? Kuncen, juru kunci dan para investornya ya biasanya ustadznya juga gitu investornya karena mereka yang mengajak jemaahnya untuk ke kuburan-kuburan itu. Bedanya itu dengan kita ya subhanallah. Maka alhamdulillah panitia ini tentara-tentara yang dari awal sudah ditanamkan tauhid sehingga tegas. Tegas. Itu bukan hanya di Masjid Nabawi saja. Di masjid lain juga begitu. Di Makam Syuhada di Jabal Uhud. Ya kan ada tuh makam syuhada luas gitu kan. Itu udah ditutup bukan ditutup dia apa ya? Di trali dipagerin gitu kan. Dan orang-orang dari luar gitu mereka mau doain silahkan. Tapi ada juga yang bertawasul, tabarukan di situ. Nah, itu ada petugasnya itu. Nah, kadang-kadang petugas itu sengaja di daerah kan itu kan di atas-atas kan ada keterangan-keterangan dengan bahasa-bahasa beda tuh. Nah, ada keterangan bahasa Indonesia. Biasanya petugasnya di daerah yang ada keterangan bahasa Indonesia, petugas Arabnya itu. Kenapa? Karena ada keterangan Indonesia kayak gitu, tabarukan, tawasulan. Jadi standby ini supaya tidak terjadi kesyirikan. Nih orang Indonesia nih biasanya. Ini orang Indonesia nih. Mesti mukanya muka Jawa. Nih biasa gitu. Orang Pulau Jawa ini memang muskilah di sini, kawan. Makanya sampai sekarang orang di media sosial, antum lihat aja. Kalau ada tabarukan, tawasulan, khurafat, joget-joget ala sufi, mesti orang-orang seberang, orang-orang Sumatera mengejek kita tuh. Ini mesti di Jawa nih. Pernah nggak dengar kayak gitu? Iya, bikin malu emang. Ya, anak sebagai keturunan ada Jawa-Jawanya jadi kesal juga ngeliat kelakuan sebagian dari kita gitu loh. Jadi orang seberang ngejek kita, orang Kalimantan ngejek, orang Sumatera mesti kayak gini di Jawa nih, katanya gitu. Jadi kayaknya jelek banget jadi citranya. Tapi emang itu yang terjadi, banyak orang Jawa ini. Maksudnya Pulau Jawa ya, itu fanatik ini kayak gini untuk masalah-masalah seperti ini syirik bid'ah dan semisalnya. Ya begitu. Padahal ya di sana juga banyak sebenarnya di pulau lain juga banyak. Cuman memang kita lebih dominan ya. Dan alhamdulillah orang-orang Saudi mereka dididik dari kecilnya itu dengan didikan tauhid sehingga mereka anti terhadap ini. Enggak kebayang Pak kalau misalnya panitianya itu orang-orang kita yang biasa rebanaan terus tabarukan, tawasulan itu enggak tahu gimana itu nanti Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu dalam satu maghrib itu bisa aja ada 5 kajian berlangsung di majlis-majlis beda tempat. 5 kajian berlangsung. Tapi nggak ada tuh bacaan wiritan awal-awal kemudian rebanaan ketimpiringan dulu nggak ada. Coba bayangin di Masjid Nabi ada kayak gitu. Udah itu ada marawisan di situ.
di sana ada qasidahan mama, di sana ada ya naudzubillah min dzalik. Ya, alhamdulillah atas kenikmatan Islam dan pemurnian tauhid dan pemurnian sunnah. Ya, mungkin kita cukup sampai sini, ikhwan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Udah syuruk. Bagi yang mau sarapan jangan, ya. Takutnya ingat, takutnya lupa gitu kan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.